Syekh Akbar Abdul Fatah adalah salah satu ulama terkenal di Tasikmalaya yang diyakini memiliki segudang karomah. Ulama tersebut dilahirkan pada 1884 di desa Cidahu, Tasikmalaya. Sebagai ulama karismatik, Syekh Akbar Abdul Fatah memiliki banyak karomah. Suatu hari, dalam perang kemerdekaan, pasukan Hizbullah yang terdiri dari para santri pimpinan Syekh Akbar Abdul Fatah dijatuhi bom oleh pesawat Belanda. Namun, bom-bom itu tidak meledak, karena Syekh Akbar Abdul Fatah telah membekali para santrinya dengan air yang telah didoainya. Air doa sang wali inilah yang atas izin Allah menangkal bom-bom penjajah tersebut. Dikisahkan sejak belia Abdul Fatah sudah tertarik pada kehidupan rohaniah dengan menimba ilmu tarekat pada Kiai Haji Sujai, guru mursyid tarekat Tijaniyah, selama 7 tahun sejak 1903. Selama menjadi santri, Abdul Fatah terkenal dengan sebutan si linggis karena analisisnya terhadap berbagai ilmu agama yang sangat tajam. Terutama ketika dia mampu menganalisis dengan menggunakan ilmu nahwu dan sorof dengan pendekatan tasawuf. Dia suka belajar dengan membaca berbagai kitab, sehingga beberapa pelajaran yang belum sempat disampaikan oleh gurunya sudah dikuasai. Suatu hari, Abdul Fatah membaca ayat 17, surah Al-Kahfi. Barang siapa diberi hidayah oleh Allah, dia termasuk orang yang diberi petunjuk, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, dia sekali-sekali tidak akan mendapatkan seorang wali yang mursyid. Lalu dia bertanya kepada Kiai Sujai, siapakah wali mursyid yang dimaksud dalam ayat ini? Kiai Sujai menjelaskan perihal wali mursyid sebagai guru tarekat, sementara mencari wali mursyid merupakan keharusan. Tapi karena Kiai Sujai mengaku bukan wali mursyid, Abdul Fatah disarankan untuk mencari wali mursyidnya. Lalu berangkatlah Abdul Fatah mencari wali mursyid dengan mengunjungi para ulama di Jawa dan Sumatera. Karena belum menemukan, dia lalu mencarinya ke Timur Tengah, khususnya Mekah. Maka pada 1922, dia pun berangkatlah dengan membawa seluruh anggota keluarganya. Sampai di Singapura, kapal yang mereka tumpangi rusak. Terpaksalah dia bermukim di Singapura itu. Abdul Fatah tinggal di Kampung Watu Lima, kemudian di Kampung Gelang Serai selama 5 tahun. Di sanalah dia bertemu Syekh Abdul Alim Es-Sidiki dan Syekh Abdullah Dagistani yang mengajarkan tarekat Sanusiyah. Pada 1928, setelah memulangkan keluarganya ke Tasikmalaya, dia berangkat ke Mekah bersama beberapa jamaah haji Indonesia, seperti Kiai Haji Toha dari Pesantren Cintawana, Tasikmalaya, dan Kiai Haji Sanusi dari Pesantren Syamsul Ulum, Gunung Puyuh, Sukabumi. Selama di Tanah Suci, Abdul Fatah bergabung dengan Zawiyah Sanusiyah di Jabal Kubais, mengaji kepada Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi selama 5 tahun. Karena sangat alim, belakangan Abdul Fatah mendapat kepercayaan membaiat atau menalkin murid tarekat yang baru masuk. Selama belajar tarekat kepada Syekh Ahmad Syarif, dia sempat mengalami berbagai ujian. Suatu hari, ketika tengah mengajar, Syekh Ahmad Syarif mengamuk dalam majelisnya. Apa saja yang ada di dekatnya dilempar ke arah murid-muridnya. Semua muridnya lari berhamburan karena takut. Namun, Abdul Fatah tak bergeming, tetap diam di tempat. Sebagai guru mursyid tarekat, Syekh Ahmad Syarif biasa duduk di kursi istimewa, dan tak seorang pun berani mendudukinya. Sebab, siapa yang berani mendudukinya, badannya akan hangus. Suatu hari Syekh Ahmad memerintahkan Abdul Fatah untuk menggantikannya mengajar. Maka dengan tenang Abdul Fatah duduk di kursi istimewa itu, tanpa ada kejadian apapun yang mencelakakannya. Akhirnya, pada suatu hari, Syekh Ahmad Syarif memanggilnya. Dia menceritakan, semalam Rasulullah memerintahkan untuk melimpahkan kekhalifahan tarekat Sanusiyah kepada Abdul Fatah Al-Jawi untuk dikembangkan di negerinya. Sejak itu Abdul Fatah mendapat gelar Syekh Akbar Abdul Fatah. Setelah itu, lebih kurang 2 tahun kemudian, Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi pun wafat.
Karomah yang lain terjadi ketika Syekh Abdul Fattah ingin berziarah ke makam Rasulullah di Madinah. Membawa bekal secukupnya, bersama beberapa kiai dari Jawa, dia berjalan kaki menuju Madinah. Di tengah perjalanan, rombongan itu diadang perampok bersenjata pedang. Syekh Akbar lalu memerintahkan rombongannya melepaskan apa saja yang ada di tangannya ke kanan dan kiri, sebagai kepasrahan seorang hamba yang lemah tak berdaya. Sambil melepaskan apa yang dimiliki, Syekh Akbar berteriak dengan suara lantang, "As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Qad daqat hilati, adrikni ya Rasulullah." Solawat dan salam sejahtera atas Tuhan, wahai Rasulullah. Mohon lenyapkan rintangan jalan kami menuju Engkau, wahai Rasulullah. Ajaib, kontan para perampok itu berteriak-teriak kesakitan sambil memegang leher mereka. Ampun ya Syekh Jawa, ampun ya Syekh Jawa. Panas, panas. Pemimpin perampok itu lalu mohon dibebaskan dari siksaan. Kemudian Syekh Akbar pun mendekati dan menepuk pundak para perampok itu satu persatu. Barulah rasa sakit karena panas tak terkirakan di tenggorokan itu reda. Seketika itu pemimpin perampok menyatakan bertobat dan bersedia mengantarkan rombongan kemana saja. Kalian adalah bangsa Arab yang berdekatan dengan kampung Rasulullah, sedangkan kami datang dari negeri yang sangat jauh, tapi demi berziarah kepada Rasulullah. Tidakkah kalian malu melakukan hal yang tidak terpuji ini? Sudah sepantasnya kalian lebih berbangga daripada kami, karena negeri kalian dikunjungi banyak orang dari seluruh pelosok negeri. Pada 1930, Syekh Akbar Abdul Fattah pulang kampung dengan membawa ajaran Tarekat Sanusiyah, yang di kemudian hari berganti nama menjadi Tarekat Idrisiyah karena 3 alasan. Pertama, untuk berlindung dari tekanan politik kaum kolonialis Belanda. Kedua, kandungan ajaran kedua aliran itu sama, karena Idrisiyah juga merupakan anak Tarekat Sanusiyah yang sama-sama berguru kepada Syekh Ahmad bin Idris. Ketiga, untuk mendapatkan berkah Syekh Ahmad bin Idris atas keistimewaan lafaz zikirnya yang diajarkan oleh Rasulullah dan Nabi Khidir, yaitu fi kulli lamhati wa nafasin, adadama wasiyahu ilmulah. Di Cidahu, Syekh Akbar Abdul Fattah menghadapi berbagai tantangan, baik dari penjajah Belanda maupun para jawara. Namun semua itu beliau hadapi tanpa takut sedikit pun. 3 tahun kemudian beliau mulai mendirikan beberapa zawiyah di beberapa tempat, terutama di Jawa Barat, masing-masing dilengkapi dengan sebuah masjid, Al-Fatah. Pada 1930, beliau sempat berdakwah sampai ke Batavia, singgah di Masjid Kebon Jeruk, kini di kawasan Jakarta Kota. Beliau juga sempat mengembangkan tarekat di Masjid Al-Makmur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Suatu hari beliau mengembangkan tarekat di Masjid Al-Falah di Batu Tulis, kini di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat. Di sana beliau juga harus menaklukkan para jawara. Dan sejak itu syiar dakwah Islam terus berkembang. Banyak muridnya yang kemudian mewakafkan tanah untuk digunakan sebagai zawiyah. Dia juga membangun sebuah asrama untuk tempat tinggal para santri dari jauh. Di tengah kesibukannya mengajar di Batavia, 2 minggu sekali dia menyempatkan diri mengajar di kampung halamannya. Pada 1940, karena pesantrennya di Cidahu sudah tidak bisa menampung jamaah, dia lalu memindahkannya ke Kampung Pagendingan, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Salah satu karomah lainnya yaitu ketika seorang nelayan terdampar sampai ke pantai Australia. Dia kemudian berdoa, "Ya Allah, mengapa Engkau asingkan aku yang lemah ini di sini? Padahal, aku hanya bermaksud mencari nafkah buat anak istriku. Ya Allah, datangkanlah penolong." Ketika itulah ia melihat seorang ulama bertubuh tinggi besar berpakaian serba putih. Tiba-tiba dia memindahkan perahu nelayan itu ke tempat asalnya. Setelah selamat, nelayan itu menawarkan ikan besar yang baru saja ditangkapnya kepada ulama penolongnya itu. Dengan tersenyum, ulama tersebut berkata, "Aku tidak membutuhkan ikan itu. Jika engkau ingin menjumpaiku dan menjadi muridku, datanglah ke Pagendingan, Tasikmalaya." Setelah itu ulama tinggi besar itu pun lenyap dari pandangan mata. Selang beberapa minggu kemudian,
nelayan itu datang ke pesantren Pagendingan. Di sana dia bertemu Syekh Akbar Abdul Fattah, ulama yang fisik dan gerak-geriknya persis seperti yang dia lihat di pantai Australia. Syekh Akbar Abdul Fattah wafat pada 1947 dalam usia 63 tahun, dimakamkan dalam kompleks pesantren Al-Fatihah Al-Idrisiyah, Jalan Raya Ciawi Kilometer 8, Kampung Pagendingan, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sejak itu pemimpin tarekat Idrisiyah diserahkan kepada Syekh Akbar Muhammad Dahlan.